Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel Eka Story. Nah, untuk kalian yang baru mengetahui channel ini adalah channel yang membahas berbagai kisah, kasus, misteri, dan sejarah yang diulas dalam kemasan cerita bergambar. Nah, jika kalian suka dan tertarik dengan konten seperti ini, berikan dukungan kalian ke admin dengan cara subscribe, like, komen, share juga boleh. Dan ingat tombol loncengnya agar kalian menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Dunia ini memang tak akan bisa lepas dari hal-hal mistis, seperti halnya budaya. Di Indonesia juga beragam mitos tentang makhluk halus. Bahkan tiap lokasi biasanya akan memiliki hantu yang khas sesuai daerah masing-masing. Di era modern ini, jenis-jenis makhluk tersebut bahkan sama sekali tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Jika di tanah Jawa memiliki hantu yang terkemuka, seperti kuntilanak halnya dan genderuwo, maka Sumatera Utara juga memiliki makhluk mistis tersendiri. Nah, di video kali ini, admin akan menceritakan hantu terseram di tanah Batak. Apalagi kalau bukan Begu Ganjang. Nah, seperti daerah lain, masyarakat Batak pun memiliki makhluk misterius dan menyeramkan dan juga legendaris. Sosok yang paling ditakuti masyarakat ini dinamakan dengan Begu Ganjang. Anak-anak kecil di tanah Batak sering diceritakan mengenai Begu Ganjang ini sebagai makhluk yang mengerikan dan bisa menculik mereka, atau bahkan mencekik mereka. Jangankan anak-anak kecil, orang-orang dewasa pun langsung bergidik jika mendengar nama makhluk ini. Masyarakat Medan, terlebih daerah Toba dan Karo, sangat percaya dengan Begu Ganjang ini, yang sengaja dipelihara, baik untuk sebagai penjaga kebun ataupun bisa digunakan untuk membunuh orang lain. Tetapi, benarkah demikian? Jika kalian penasaran, ikuti terus video dan ulasan ini. Dalam bahasa Batak, Begu itu dapat diartikan sebagai hantu atau setan, sedangkan ganjang memiliki arti panjang. Jadi sekilas kita dapat menafsirkan bahwa Begu Ganjang adalah hantu yang panjang, atau bisa disebut juga sebagai hantu yang tinggi. Begu memiliki banyak jenis, yaitu Sombaon, Solobean, Silan, dan yang terakhir adalah Begu Ganjang. Dari semua jenis hantu tersebut, Begu Ganjang adalah yang paling ditakuti. Hal itu dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap sosok Begu Ganjang yang konon dipelihara untuk niat membunuh ataupun mencelakakan orang lain. Namun demikian, tidak jelas kapan sejarah Begu Ganjang ini muncul. Cerita ini hanya diceritakan dari mulut ke mulut, kemudian diceritakan oleh orang tua terdahulu, dan terus diceritakan pada anak-anaknya sampai sekarang ini. Seiring dengan perkembangannya zaman, banyak dari masyarakat perkotaan khususnya yang kurang percaya dengan sosok ini. Namun, di daerah-daerah yang masih kental dengan suasana pedesaan, sosok ini masih momok yang menakutkan. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat pedesaan yang memiliki kebun, dan sosok Begu Ganjang ini sendiri diyakini digunakan untuk menjaga kebun dari aksi pencurian dan juga untuk melimpahkan hasil panen. Namun lambat laun karena keserakan manusia, akhirnya Begu Ganjang ini disalahgunakan. Yang awalnya digunakan sebagai penjaga, kemudian berubah menjadi pembunuh. Kabarnya, pemilik Begu Ganjang ini menyuruh Begu Ganjang untuk membunuh orang yang tidak disukai. Untuk memelihara Begu Ganjang sendiri, tentunya ada konsekuensinya ya, yang harus ditanggung oleh pemiliknya. Pasalnya, apabila sudah berani membuatnya sebagai penjaga, maka sang pemilik ini harus berani memberikan tumbal, yang bahkan berupa nyawa seseorang. Jadi, sampai saat ini perlu admin sampaikan bahwa ada banyak sekali versi cerita mengenai Begu Ganjang ini. Dan jika kalian mengetahui informasi lainnya yang mungkin berbeda, silahkan tuangkan komentar kalian di kolom komentar ya. Ada yang mengatakan bahwa dulunya bentuk Begu ini tidak digambarkan, tetapi lama-kelamaan sosok Begu Ganjang ini diutarakan oleh para masyarakat, yang diyakini sosok makhluk ini sangat tinggi dan melebihi pepohonan. Badan Begu Ganjang sendiri diutarakan setinggi pohon enau dan bisa berperangai pria maupun wanita.
dengan gigi yang tajam seperti gergaji. Dia juga suka mencekik leher mangsanya, dan jika dibunuh, ada bekas warna biru lebam pada leher si korban. Lalu, ada juga kisah lain yang menceritakan bahwa asal-usul beguanjang ini berasal dari arwah bayi yang meninggal sebelum 7 hari dari masa meninggalnya. Organ bayi ini diculik oleh dukun yang kemudian menempatnya sebagai sosok beguanjang. Berdasarkan cerita dari masyarakat, beguanjang yang itu hidup di daerah antara pepohonan ataupun di hutan yang jarang ditinggali oleh masyarakat. Orang yang melihat beguanjang itu sendiri diyakini akan menderita sakit keras dan lama-kelamaan akan menyebabkan kematian. Salah satu warga yang pernah melihat beguanjang adalah Bapak Bangun, yang menceritakan bahwa saat melihat beguanjang, maka harus tenang dan jangan menatap mata dari makhluk tersebut, dan sebaiknya tetap melihat ke bawah. Jika melihat ke atas, maka beguanjang ini akan semakin terus membesar dan membesar, yang kemudian mencekik orang yang melihatnya hingga tewas. Terlepas dari beguanjang, namun isu ini sering dimanfaatkan oleh orang yang iri dengan kehidupan yang dimiliki oleh tetangganya. Jika ditelusuri, orang yang dituduh memelihara beguanjang adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang lebih dibandingkan dengan orang yang di sekitarnya. Beberapa orang bahkan berasumsi bahwa isu itu bahkan disengaja dihembuskan untuk mencelakai orang yang dituduh memelihara beguanjang. Yang lebih mengerikan adalah kasus di tahun 2010 silam, ketika salah satu warga Dusun Buntu, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara, dibakar hidup-hidup setelah dituding memelihara beguanjang. Telah banyak aksi ekstrim yang dilakukan oleh masyarakat pada mereka yang dituduh memelihara beguanjang. Melihat kengerian yang dapat dilakukan oleh beguanjang, masyarakat etnis suku Batak, lebihnya suku Batak Toba dan Karo, memiliki beberapa benda yang dapat menangkal beguanjang. Diyakini seperti cerango, benang 3 warna, bawang tonggal, dan lain sebagainya. Namun ada juga dari sebagian masyarakat yang mempercayai bahwa dengan melakukan pembakaran tulang belulang manusia, maka beguanjang itu tidak akan tahan dengan asap pembakaran tulang belulang tersebut, serta akan marah dan menyerang pemilik beguanjang itu sendiri. Namun pastinya beguanjang tidak akan menyerang manusia yang memiliki keyakinan besar kepada Tuhan ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan sosok ini? Atau apakah dari kalian ada yang pernah melihat sosok ini? Jika ada, ceritakan di kolom komentar ya. Sampai di sini video dari admin. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.